Makasih telah bersama kami di Rakyat Bersuara. Saya Aiman Wicaksono. Saya ingin ke Bung Edwin Partogi. Bung Edwin, saya lihat ada slide yang dibikin, tapi saya mohon maaf tidak bisa ditampilkan semua karena terlalu detail. Tapi saya ingin Anda memilih beberapa slide yang Anda ingin sampaikan. Anda meyakini bahwa ada sesuatu di kasus Vina dan Eki ini dan bisa jadi ini bukan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Saya mau konfirmasi dulu, betul demikian? Iya, sejauh ini saya tidak meyakini bahwa peristiwa pidana itu terjadi. Bahwa peristiwa pidana itu terjadi? Terjadi. Bahwa tadi lihat, bahwa saya sampaikan ya, ada di TKP itu helmnya sekitar 1 meter masih utuh, lalu kemudian kepalanya terluka, Vina itu kemudian, mohon maaf, tersingkap baju dan celananya. Ya, jadi gini Mas Aiman, kita kembali ke, kalau bahasanya Pak Tukul itu kembali ke laptop ya. Kalau dalam bahasa kita bilang peristiwa ini kembali ke TKP. Di TKP itu di awal ketika Pak Suroto bersama Pak Suja dan Pak Supardi itu datang dengan mobil sedan patroli, itu keadaan sudah ramai dan pada waktu itu sebagaimana disampaikan Pak Rasman dan juga disampaikan Pak Mas Aiman, situasinya seperti itu. Disimpulkan oleh Polantas ketika itu bahwa ini kecelakaan tunggal. Betul. Ya, kecelakaan tunggal. Kapan berubah jadi kemudian tindak pidana? Ketika pada tanggal 31 Agustus 2016. Jadi Pak Rudiana dengan prasangkanya, dengan melihat situasi jenazah anaknya, tentu kita semua juga bersedih hati dan turut bercerita atas peristiwa itu merasa bahwa ini bukan peristiwa kecelakaan, tetapi ada peristiwa pidana. Iya, betul. Ya. Pak Rudiana membentuk tim dengan 3 orang lainnya. Ya. Saya punya nama dan pangkatnya, dan itu juga tentu kita bisa baca di putusan. Ya. Yang melakukan penyelidikan atau penyidikan. Saya nggak tahu rumusannya seperti apa. Ya. Tapi kemudian dia mendatangi TKP, dia mendatangi kemudian daerah dekat situ, kemudian bertemu dengan saudara A dan D lah. Ya. Saudara A dan D ini menyatakan pada malam itu dia melihat bahwa ada serombongan motor yang diuber oleh rombongan lainnya. Gitu. Ya. 4 jam kemudian orang itu si A dan D itu menelpon Rudiana bahwa orang yang dimaksud ada. Ya. Di SMP 11. Datanglah Pak Rudiana dengan bersama 3 anggota tim tadi dan langsung membawa mereka, ya, menangkap mereka, membawa mereka ke Polres Cirebon dan ditempatkan di unit di Kesatuan Narkotika. Dilakukan interogasi dalam waktu mungkin kurang lebih 2 jam, sekitar pukul 18 Pak Rudiana baru lapor ke Reskrim. Buat LP. Dalam LP yang saya lihat, LP ini menurut saya agak aneh, tidak lazim. Janggal, oke. Tidak lazim. Ya, tidak lazim. Tidak lazimnya, LP ini sudah menjelaskan secara lengkap. Oke. Bagaimana Menarik peristiwa itu terjadi. Ya, siapa saja, berapa orang, sampai dengan kemudian terjadi peristiwa. Bentar, Anda kan Komisioner LPSK 2019-2024. Ya. Anda juga meneliti, mencermati kasus ini, bahkan Anda sempat membuka LP-nya itu, melihat Ya, LP-nya. saya melihat. Jadi LP-nya itu belum ada tersangkanya, tapi sudah detil di LP-nya, di laporannya. Sudah detil di LP itu. Kronologis dan lain sebagainya. Kronologis sebagainya, ya. Enggak, belum. Ya, 11 orang. Ya. Jadi saya baru kali ini lihat kronologi dalam LP, itu ada 24 paragraf. Oke, lengkap. Lengkap. Ya. Saya nggak tahu model LP di Reskrim atau di Narkoba yang model begini. Tapi menurut saya ini unik saja, tidak seperti biasanya. Nah kemudian barulah terbit surat penangkapan. Tapi orangnya sudah semua ada di Polres. Ya. Sudah ada 8. Kemudian salah satunya kemudian dibebaskan atau dipulangkan, yaitu Aldi kalau saya ya. Bukan. Nah, dari peristiwa ini kemudian berlanjut dengan penangkapan terhadap Rivaldi. Ya.
Jadi kalau kita melihat, Mas Aiman, dari proses ini saja sebenarnya sudah bermasalah. Ya, ya. Ya. Apa kewenangan Pak Rudiana membentuk tim? Oke, tapi begini, ini singkat saja. Ya. Ini kan kalau seandainya kita bicara soal awal, ya mungkin ada kejanggalan, mungkin ada keanehan, mungkin juga ada kesalahan Pak Rudiana dan sebagainya. Tapi kan prosesnya setelah itu kemudian dipindahkan ke Polda Jabar dan kemudian dirapikan. Bagaimana Anda menilai itu? Ya gampang saja. Kalau kita baca putusan itu, ya dengan jelas bahwa di 3 berkas perkara tersebut, hakim menyatakan bahwa hakim menjadikan keterangan para tersangka atau terdakwa dalam BAP sebagai bukti petunjuk. Ya, saya sampaikan begini Pak Mas Aiman, beban pembuktian itu bukan ada pada terdakwa, beban pembuktian itu ada pada jaksa. Gitu. Ketika BAP yang menurut para terdakwa dan mereka sudah dicabut karena merupakan dari proses penyiksaan, Ya, gitu, ini kejanggalan ya. ya, Oke. itu sudah mereka cabut. Tetapi kemudian masih digunakan oleh hakim sebagai alat bukti petunjuk. Ya. Menurut saya memang karena pada peristiwa yang diduga pembunuhan dan pemerkosaan itu sama sekali tidak ada saksi atau alat bukti yang menguatkan. Gitu. Oke, itu yang pertama, Saya- bukti petunjuk. Saya malah ingin bertanya pada mereka yang meyakini bahwa ini peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan, bukti apa yang dimiliki untuk menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi? Ya. Mas Aiman sudah wawancara dengan Liga Akbar. Ya. Liga Akbar, ya, kemudian A dan D merupakan saksi dalam perkara itu yang menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi. Ya, karena Liga Akbar dalam keterangannya pada di 3 berkas perkara menyatakan bahwa dia bersama-sama dengan almarhum Eki dan almarhumah Vina, ya, beriringan kemudian mengalami serangan. Ya. Kemudian E dan D juga menyampaikan bahwa dia melihat ada motor berboncengan kemudian diikuti oleh rombongan yang lainnya, gitu loh. Nah, yang uniknya, Mas Aiman, di antara 3 saksi kunci ini hanya Liga Akbar yang hadir di persidangan. A dan D tidak pernah. Aib dan Dede disebut ya. Ya, Oke. Tidak pernah. Apa janggalnya di situ? Ya, menurut saya janggal. Karena dia saksi kunci sama seperti Liga Akbar. Kenapa tidak dihadirkan? Kenapa tidak dihadirkan? Enggak, kalau kita bicara soal potensinya, apa yang Anda pikirkan di situ? Takut nanti ketika Aib dan Dede dihadirkan di persidangan lalu ditanya oleh hakim, maka buyar semua? Ya, saya nggak tahu, saya nggak mau bersepsi seperti itu. Tapi setidaknya kan Mas Aiman sudah membuktikan, atau setidaknya dalam forum ini, di Rakyat Bersuara, kita sudah sama-sama mendengar keterangan Liga Akbar. Bagaimana bahwa keterangan itu karena diarahkan. Liga Akbar iya mengaku seperti itu. Ya, Betul. gitu loh. Jadi itu yang menurut saya membuat saya bertanya-tanya, kalau dikatakan ini pembunuhan, ini pemerkosaan, bukti apa yang dimiliki? Oke, jadi apa yang Karena ada di tidak pikiran Anda? ada. Kalau ini bukan pembunuhan, ini bukan pembunuhan, apalagi pembunuhan disertai dengan perkosaan sebelumnya. Jadi apa yang ada di pikiran Anda? Boleh saya sampaikan Ya, bahwa tadi kembali ke awal bahwa kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal. Anda meyakini itu? Kecelakaan tunggal, ya, kecelakaan tunggal. Kenapa Anda meyakini itu? Karena semua prosesnya janggal. Tidak ada bukti yang mendukung terjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Meskipun juga 3 tingkat pengadilan telah membuktikan yang berbeda, bahwa semuanya terbukti bersalah. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Karena? Tidak ada jaminan. Kita punya kasus Sengkon Karta. Ya. Kita punya kasus para terdakwa terpidana kasus Parsida. Kita punya kasus David dan Kemat. Kita punya kasus pengamen Andro di Cipulir. Yang semuanya korban predesesat. Iya. Ya. Dan Jadi itu Lig Sengkon Karta kita kalau tidak masih salah 3 tingkat pengadilan juga ya? ya, kita bisa tambah sejumlah yang lain. Walaupun dalam konteks persentase itu kecil, tapi Ya. ada. Gitu. Oke, Saya menambahkan ya. silakan. Kenapa ini memang kelihatan janggal sekali? Yang si Dani, yang sekarang katanya fiktif kata Polda Jawa Barat, Dani itulah yang melakukan penyebab kematian Eki itu karena Dani, karena pukulan Dani. Pukulan di rahang, itu hasil visum. Bukan yang sekarang dihukum. Sementara Dani sekarang dikatakan fiktif. Berarti perkara memang perkara fiktif. Memang kemungkinan perkara tidak ada. Perkara fiktif, perkara tidak ada. Kemungkinan Tidak ada. itu. Kemungkinan tidak ada. Oke. Dan termasuk si Andi.
Si Andi ini yang menyuruh. Anda juga untuk- meyakini sama, kemungkinan kecelakaan tunggal. Kalau ngelihat dari putusan pengadilan seperti itu. Mas Tetapi Evan, apapun namanya, bagi saya tidak ikhlas orang yang membunuh berkeliaran. Oke. Mas Evan, ya. Dalam putusan 3 berkas itu, semuanya menyebutkan DPO 3. Andi, Dani, Peggy Peron. Ya. Gitu loh. Tapi yang menarik Mas Evan, dalam perkara yang 2 dan 5, ya, dalam keterangan para saksinya, dalam transaksi ya, saya tidak bisa dakwa dan menimpalkan hakim. Tidak ada peran Peggy Peron, tidak ada peran Dani, tidak ada peran Andi dalam transaksi. Ada keterangan tentang Peggy Peron itu di perkaranya Saka Tatal yang disampaikan oleh Sudirman, gitu loh. Tetapi menarik ya, dari dakwaan sehingga menimbangnya majelis hakim itu masih memasukkan 3 DPO tersebut. Ya. Dan makin tidak kredibelnya putusan ini karena kemudian putusan ini diklarifikasi oleh Polda Jabar bahwa yang benar hanya 1. Oke. Jadi 2 DPO itu fiktif. Sementara keterangannya Sudirman juga bahwa yang melakukan yang punya motif terhadap serangan kepada Vina dan Peggy adalah Dani. Karena Dani punya minat tertarik sama Vina dan kemudian ditolak. Ya, ya. Itu yang membuat jadi motif gitu loh. Ada motif lain disampaikan bahwa karena Rivaldi tidak suka Ya. kepada Eki. Oke. Ya. Saya luruskan, Ya. saya luruskan. Motif yang mengejar itu bukan Dani, Andi. Saya membaca putusan. Saya berdasar Ya, putusan. kalau di putusan, ya putusan. ada 3 Yang motif. kedua, kalau dikatakan si Dani tidak berperan. Si Dani dan si Andi lah yang memperkosa. Menurut putusan. Putusan, oke. Ya. Sudah itu juga si Dani yang katanya fiktif ini, Dani lah melakukan pemukulan di rahang yang menyebabkan kematiannya si Eki. Dan Dani itu tidak pernah ada. Dan itu fiktif kata polisi. Oke. Tapi ada perannya ada. Oke. Penyebab kematian karena si Dani. Nah ini menjadi lucu saya bilang. Ini janggal, aneh. Sangat janggal, sangat aneh. Oke. Oke. Saya tambahkan nih. Oke, tadi saya berikan Mas kesempatan kepada Bung Herwanto dan Bung Ya. Rasma. Kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Saya tahu Anda ingin menyampaikan, tapi nanti saya berikan kesempatan.